Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Alhamdulillah Bapak Ibu pengawasan pagi Yayasan Al-Islam, alhamdulillah di pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih diberi kemauan oleh Allah, masih diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala sehingga bisa datang ke tempat ini. Jadi amal-amal soleh itu adalah amal yang mendekatkan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun perbuatan seorang hamba yang dia niatkan dalam rangka beribadah kepada Allah, maka itu adalah amal soleh. Walaupun tidur, walaupun cuma makan dan seterusnya. Kalau memang diniatkan dalam rangka takarub kepada Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah, maka itu amal soleh. Bapak Ibu sekalian, kita kemarin sudah mempelajari tentang sifat-sifat ibadur rahman. Kita sudah membaca yang terakhir, jadi sifat ibadur rahman yang ke-12 atau ke-13 adalah orang-orang yang ketika mendapat peringatan dari Allah, mereka tersungkur dalam keadaan memperhatikan, tidak membuta dan tidak menuli. Maka pelajaran buat siapapun yang mengaku beriman ketika mendapat peringatan dari Allah, dari Al-Quran, maka dia mestinya segera untuk memperhatikan apa yang diserukan kepadanya. Untuk rangkuman dari kajian kita tentang sifat-sifat ibadur rahman saya siapkan dulu karena belum sempat saya buatkan diktat. Baiklah Bapak Ibu, untuk pagi ini kita akan mempelajari satu ayat di surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 ya. Nah, silakan di rumah dibuka-buka tentang ayat ini. Jadi di dalam ayat ini ada kalimat fafiru ilallah, maka larilah kepada Allah. Lah apa yang dimaksud dengan lari kepada Allah itu? Kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirum mubin. Fafiru, maka larilah ilallah kepada Allah. Ini sesungguhnya aku lakum buat kamu sekalian minhu darinya. Itu nadhirun, seorang pemberi peringatan, mubinun yang nyata. Wala taj'alu, dan janganlah kalian menjadikan ma'allahi bersama Allah ilahan akhar, sesembahan yang lain. Ini sesungguhnya aku lakum buat kamu sekalian minhu darinya, nadhirun, seorang pemberi peringatan, mubinun yang nyata. Oh, kok belum? Oh, astagfirullah. Oh, pangapunten. Oh. Nggih, oh belum toh. Masyaallah. Nggih. Oh, nggih. Dari depan niki nggih. Nah, ini tampilannya ini. Kita biar ingat kepada Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an saya tampilkan biar ingat kepada Al-Qur'an. Jadi larilah kepada Allah di Quran surat Az-Zariyat ayat 50-51. Nanti sebetulnya dari awal. Saya baca terjemahnya. Maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Bapak Ibu sudah dituliskan di diktat niku. Niku seratane kagengen apa kirang ageng apa cekap nggih? Nggih. Mungkin nek kurang ageng kula ageng nggih.
Nah, kurang alit ke. Iki memang percobaan mawon. Mungkin di nggih saged dibikak-bikak teng dalem. Jadi kalau Bapak sekalian untuk memahami apa itu fafiru ilallah, kita coba untuk membuka dari ayat 31. Nah, cuma tidak saya terjemahkan di sini karena memang pokok ayatnya bukan di bab ini. Nah, cuma di dalam diktat silakan diwaos di halaman kedua ya. Itu saya beri garis-garis bawah di beberapa ayat. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Maka apa ucapan kalian wahai para rasul. Jadi ini Nabi Ibrahim alaihissalam itu kedatangan tamu-tamu. Yang tamu-tamu itu adalah para malaikat. Nah, kemudian Nabi Ibrahim yang sudah kita ketahui segera kembali kepada keluarganya dengan cepat, kemudian menyiapkan untuk menghidangkan ini anak sapi yang sudah terpanggang. Jadi zaman dulu begitu. Maka Nabi Ibrahim itu dianggap sebagai Abul Dzuyuf. Jadi bapaknya para tamu. Itu kita ambil pelajaran bahwa Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita menjadi tuan rumah yang baik atau bahkan sangat baik. Sampai punya gelar Abul Dzuyuf. Abu Dhaib atau Abu Dzuyuf, bapaknya para tamu. Di kitab Sarah Arba'in itu ada sebuah kisah. Jadi ketika ada tamu datang kepada Nabi Ibrahim, cuma tamu ini orangnya belum beriman kepada Allah, dia itu menyekutukan Allah. Maka manakala datang kepada Nabi Ibrahim, kemudian diusir. Nah, begitu diusir, itu Allah menyampaikan kepada Jibril. Jibril sampaikan kepada Ibrahim, gampangnya, apa hak kamu kok mengusir tamu? Bukankah dia itu tidak iman bukan kepada kamu, tapi dia ingkar kepadaku, dia berbuat kesyirikan kepadaku. Mengapa kamu kok menolak tamu? Nah, gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim keluar dari rumah mencari tamu itu. Masya Allah. Begitu ketemu kemudian dipaksa untuk datang ke rumahnya. Lah si tamu itu heran. Kamu tadi itu aku datang ke rumahmu, kamu usir-usir. Nah sekarang kok kamu cari kemudian kamu paksa untuk bertamu, kenapa? Nah, kemudian Ibrahim menyampaikan, ini saya mendapat teguran dari Allah. Kamu kan kafir kepada Allah, kamu itu ya berbuat kesyirikan kepada Allah bukan kepada saya. Mengapa kok saya menolak? Maka sekarang silakan kamu bertamu kepada saya. Dengan sebab itu kemudian si tamu itu beriman kepada Allah. Artinya kita ambil pelajaran, bisa jadi ada orang yang bertamu kepada kita, kemudian melihat kebaikan kita, kemudian menjadi beriman atau tambah beriman. Wah, Allah ku anggar pertama nanggone Pak Kai bukai mesti suguhane jos. Mesti suguhane hebat. Padahal saya nyuguhi batin jane. Wah, tamu ki jumlahke tenan. Disuguhi ya dientekke, masyaallah. Aku durung ngincipi males entek. Ampun nggih, artinya memang kita harus ikhlas ya. Nah, kemudian para malaikat setelah menyampaikan pesan kepada Nabi Ibrahim bahwa beliau akan punya anak, maka ini mereka menyampaikan qalu inna ursilna ila qaumil mujrimin. Kami ini diutus kepada kaum yang berdosa. Linursila alaihim hijaratan mintin, agar kami ini mengirim atas mereka batu dari tanah, artinya dari sana. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin, yang bertanda dari Allah untuk orang-orang yang melampaui batas. Itu kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Jadi kaum Nabi Lut itu diadab oleh Allah Ta'ala dalam wujud diserok oleh malaikat Jibril dengan salah satu sayap di antara 600 sayapnya, kemudian diangkat ke langit, kemudian dibalik. Dibalik, selesai? Belum. Ini sedang disiapkan satu batu, satu manusia. Sudah tamatlah kaum Nabi Lut, orang-orang Sadum, kaum Nabi Lut alaihissalam. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin, maka kami keluarkan orang-orang yang padanya di antara orang-orang yang beriman. Orang beriman keluar semuanya. Jadi Nabi Lut alaihissalam dipesan oleh Allah Ta'ala, kamu segera keluar dari Sadum dan keluar menjelang fajar, karena fajar sudah dekat, segera pergi dan tidak boleh menoleh.
Akhirnya pergi dalam keadaan tidak menuruti, kemudian orang-orang Sadum dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Fama wajadna fiha ghairu baitin minal muslimin, maka kami tidak mendapat padanya selain satu rumah dari orang muslim. Wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafunal adzabal alim, dan kami tinggalkan padanya sebagai tanda buat orang-orang yang takut kepada siksa yang menyakitkan, siksa yang pedih. Itu satu kisah ya tentang Nabi Lut alaihissalam. Kemudian yang ke-38 ini pengantar ya, pengantar. Wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin, dan juga pada Musa ketika kami kirim kepada Musa kepada Fir'aun bisultanin mubinin, dengan tanda yang nyata, dengan kekuasaan yang nyata. Fatawalla biruknih, maka dia berpaling. Wa qala sahirun au majnun, bahkan dia mengatakan Musa itu tukang sihir atau orang gila. Jadi Musa alaihissalam datang kepada Fir'aun dengan tanda yang nyata, dengan ular, kemudian dengan tangan yang dimasukkan ke dalam sauk kemudian bersinar, bisa dilihat oleh orang dari seberang negeri. Jadi beberapa tanda Allah berikan kepada Musa sebagai tanda kenabian beliau di hadapan Fir'aun. Tapi Fir'aun malah berpaling dengan tentaranya ini. Fa akhadnahu wa junudahu fa nabadnahum fil yammi wa huwa mulim. Maka kami siksa dia dan tentaranya, kami lemparkan mereka ke dalam lautan. Sedangkan dia itu mulim, orang yang yang tercela, yang kesakitan. Nah, itu Nabi Musa alaihissalam, kita sudah tahu nggih, kemudian berjalan di saat yang kritis gampangnya. Jadi di malam itu Nabi Musa alaihissalam diwahyu oleh Allah Ta'ala untuk mengajak Bani Israel, kemudian dalam keadaan senyap-senyap meninggalkan Mesir untuk menyeberang Laut Merah. Tapi sampai di pinggir laut kan tidak bisa apa-apa itu karena memang lautan, nggak ada jembatan, nggak ada jembatan. Ternyata Fir'aun dan tentaranya atau Fir'aun merasa kok agak sepi lah gitu. Ternyata sudah tidak ada, maka dikejar sudah saling melihat. Jadi Fir'aun dan tentaranya sudah bisa melihat Nabi Musa dan kaum muslimin, dan Nabi Musa sudah bisa melihat mereka, sudah saling melihat. Itu yang kemudian dalam Al-Quran dikisahkan, ini umat Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ini bagaimana? Inna lamudrakun, kita kesusul Musa, kita mesti ketangkep ini. Nabi Musa alaihissalam menjawab, kamu jangan khawatir, inna ma'ya rabbi sayahdi. Oh gitu kalimatnya. Inna ma'ya rabbi, sesungguhnya bersamaku Tuhanku, dan dia pasti memberikan petunjuk kepadaku. Jadi nabi-nabi dahulu kalimatnya begitu, kepadaku. Tapi bagi Nabi Muhammad SAW mengatakan bukan inna ma'ya rabbi sayahdi, tapi la tahzan innallaha ma'ana lah gitu. Bedanya di situ. Allah bersama kita. Tapi Musa alaihissalam mengatakan tidak, la tahzan inna ma'ya rabbi sayahdi. Yakin kepada Allah Ta'ala padahal keadaan kritis, sudah bisa melihat. Nabi Musa alaihissalam tidak membayangkan nanti akan dibelah lautan. Tidak bisa membayangkan, entah pokoknya mesti ditulung, piye, mbok, itu gitu. Itu yang luar biasa. Nah, kemudian akhirnya diperintah oleh Allah untuk memegang ke lautan, dipukul langsung terbelah, kemudian berjalan. Nanti tentang ini masih banyak penafsiran gitu. Kemudian lewat, kemudian begitu sudah selamat, Fir'aun masuk, tenggelamlah mereka. Dan itu satu kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Wa fi 'adin id arsalna 'alaihim rihal aqim. Kemudian kaum Nabi Hud alaihissalam, manakala kami kirim kepada mereka rihal aqim, angin yang mandul. Jadi angin kalau kemarin yang di Klaten, yang di Semanggi maupun di mana itu di Kerjo, itu kan cuma sesaat gitu. Tidak sampai 1 jam mungkin. Saya lihat dari lantai 2 itu cuma beberapa saat kelihatan dingin. Saya mengatakan pada keluarga, iki mesti ono wecing ambruk neng Solo gitu. Itu karena sudah saking kenceng. Jebul bukan cuma ambruk gitu, jadi memang sampai menerbangkan genting-genting dan seterusnya itu. Nah ini anginnya 8 malam 7 hari. Nah gitu. Sudah berkelimpangan. Mata daru min syai'in atat alaihi illa jalahtu karomim. Tidak membiarkan angin itu
kecuali apa? Seperti pokok kurma yang sudah berjatun. Wa fi Samud, kemudian kaum Samud, kaum Nabi Shalih alaihissalam. Idz qila lahum tamatta'u hattahin, ketika dikatakan kepada mereka tamatta'u hattahin. Silahkan bersenang-senang sampai waktu yang tertentu. Fa'atau an amri rabbihim fa'hudatumus sa'iqatu wa hum yandurun. Maka mereka itu sama berbuat durhaka terhadap perintah Allah Ta'ala, maka diadab Allah dengan suara yang keras jika mereka itu melihat. Jadi kaum Samud juga sama. Mereka itu menantang Nabi Soleh. Soleh, nek kowe tenan nabi, kalau kamu benar nabi, ini keluarkan onta dari batu ini. Masya Allah. Dari batu ini keluarkan onta, dan dengan izin Allah benar. Tapi sebelumnya diancam, benar loh ya. Nanti kalau keluar onta dari batu beriman, benar, baik. Saya mintakan kepada Allah, benar. Ini onta itu keluar dari batu beneran. Masya Allah. Onta tenan. Onta sudah, kemudian ada perjanjian, tolong dibiarkan, jangan diganggu. Nah, dia minum hari ini, kaumnya besok, dan seterusnya. Ternyata dibunuh, itu begitu. Akhirnya diadab oleh Allah Ta'ala. Famastata'u min qiyamin wa makanu muntasiri. Maka tidak mampu berdiri, dan tidaklah mereka itu orang-orang yang ditolong. Wa qauma Nuhin, dan juga kaumnya Nuh min qablu sebelumnya, innahum kanu qauman fasikin, begitu kaum yang fasik. Apa itu fasik? Orang yang keluar dari ketaatan. Itu namanya fasik ya. Itu satu rangkaian dari ayat sebelumnya sampai ayat 46 gitu. Jadi menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa untuk mengadab orang-orang atau kaum yang tidak beriman. Jadi kalau dulu yang Allah sampaikan adalah ini umatnya nabi-nabi ini yang mereka tidak beriman kepada para nabi, tidak iman kepada Allah, yang kemudian diadab oleh Allah Ta'ala. Nah, berikutnya Allah menyampaikan was-samaa'a banainaha bi aidin wa inna lamusiun, dan juga langit yang kami bangun. Jadi langit dan isi langit itu Allah yang menciptakan. Nah, kata guru saya dulu, kita ada di bumi. Bumi itu bagian dari planet matahari. Ini ada matahari, ada Merkurius, Venus, bumi, Merven, Marius 1, Neptun gitu. Dan seterusnya itu baru satu bintang, namanya bintang matahari. Ada bintang yang katanya 100 sampai 200 miliar bintang membentuk satu galaksi. Kita ada di galaksi Bima Sakti. Nah, ini galaksi membentuk sama 100 sampai 200 miliar galaksi membentuk satu nebula katanya. Terus nebula terus begitu, tidak ada habisnya. Sampai konon pada tahun 75 itu ada pertemuan para astronom di Australia, di pantai Australia. Di antaranya ada agenda menghitung bintang-bintang, menghitung jumlah bintang-bintang di langit dengan cara manual. Nah, saya tidak tahu apa itu kok dihitung begini. Pokoknya cara manual. Ya. Dihitung, kemudian didapatkan jumlahnya berapa. Jumlahnya adalah kalau kita menghitung pasir-pasir di padang pasir, pasir di lautan, pasir di sungai, dan pasir di seluruh permukaan bumi, dibanding dengan jumlah bintang-bintang di langit, masih banyak jumlah bintang-bintang di langit. Oh, subhanallah. Nanti Bapak Ibu barangkali di rumah mencoba menghitung jumlah pasir sak ember. Itu kira-kira ping berapa itu. Saya mengatakan Masya Allah luar biasa. Ya, cuma kok ya para ahli kayak kurang gawean menghitung jumlah bintang-bintang di langit dengan cara manual. Itu Allah yang menciptakan. Kemudian wal arda farosnaha fani'mal mahidun, juga bumi yang Allah hamparkan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun, dan dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang agar kamu bisa mengambil peringatan. Jadi ini sebagai mukadimah dari yang akan Allah sampaikan di ayat yang ke-50 nanti. Ini Allah Maha Kuasa menghadap ini. Allah juga menciptakan langit dan bumi. Allah juga menciptakan bumi dan seterusnya, termasuk isian bumi. Maka berikutnya Allah, ini kita baca dulu yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kaum yang ingkar pasti akan mendapat hukuman setimpal dengan dosanya.
bukan cuma kaum yang terdahulu, juga ya kita Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu, kita kalau punya dosa pasti akan mendapat hukuman setimpal dari Allah Ta'ala. May ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa yang berbuat keburukan pasti akan dibalas setimpal dengan perbuatannya. Maka jangan khawatir, kalau saya dan Bapak Ibu kita punya barang kok hilang, diambil maling, dicopet, itu ada kemarin laut, itu di dalam bis, bangun-bangun sudah sobek celananya itu. Jadi HP sama dompet dicolong sama apa namanya? Sama pencopet atau pencuri namanya. Itu kayak gitu. Oh jangan khawatir, besok akan kembali. Insya Allah akan kembali. Apapun gitu. Atau mungkin kita punya apapun gitu. Ada adik kelas saya dulu pergi luar kota membawa duit banyak karena khawatir dicopet, ditalikan di kakinya, kemudian ditutup dengan kaos kaki, ditutup dengan celana panjang, naik bis, turun bis hilang. Insya Allah, pinternya maling, dasar maling ya. Karena maling kan juga punya ilham, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Ini orang orangnya jelek ya akan diberi ilham jelek, orang baik diberi ilham baik. Yang kedua, Allah lah zat yang menciptakan semua makhluk. Jadi agar ingat, Allah yang menciptakan semua makhluk berpasang-pasangan. Bukan ada dengan sendirinya, bukan. Tapi Allah yang menciptakan makhluk. Kemudian ini ayat berikutnya nih, perintah kembali kepada Allah, fafiru ilallah. Inilakum minhu nadhirun mubinun. Aku adalah pemberi peringatan yang nyata. Kemudian berikutnya adalah larangan menjadikan sembahan yang lain selain Allah Ta'ala. Moga dipun bika ayat halaman 3 nih. Bika halaman 3 nih. Enggak sama dengan di sini. Mungkin agak beda urutannya dengan yang di apa? Perintahan nggih. Jadi di halaman 3 itu fafiru ilallah. Jadi maka larilah kepada Allah. Inilakum minhu nadhirun mubinun. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata. Jadi kalau kamu sudah tahu Allah itu maha kuasa untuk menghadap tadi kaum-kaum yang ingkar, Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan isinya, maka larilah kepada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala. Kemudian wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Kamu jangan menjadikan sesembahan bersama Allah. Jangan. Jadi kalau kamu beribadah, kamu itu berbuat hanya karena Allah. Memang kadang manusia itu diganggu. Setan akan mengganggu manusia sebelum beramal, ketika beramal, dan sesudah beramal. Gampangnya kita mau ngaji begini, pasti ada godaan. Ngaji pora. Akhirnya ngaji potuku tanduran ya. Gitu. Iki mau jare masku jane pengen nyoto aku durung tuku ayam iki tuku sik pora ya. Aku masake piye ya. Itu gitu kan ada godaan nggih. Iki mumpung prei aku tak nek nyapu karo ngepel omah piye ya. Ngajine kapan-kapan iso. Itu kan ada godaan. Sebelum beramal atau bahkan tadi malam, ya Allah kok saiki subuh kok ya maju men, aku biasanya kita ini jam 3:30 lah kok saiki kok subuh wis jam 4 kurang 10 kurang seperempat, ya Allah kok isih ngantuk ya. Itu kan sebelum beramal. Ketika sudah berbuat, sudah beramal, pas beramal pun ada godaan, tetap ada godaan. Nah, di hadapan manusia kita ada riya, ada sum'ah ya. Ada riya, apa tuh riya? Pengen dilihat. Kalau sum'ah pengen didengar perbuatan kita, atau tidak riya, tidak pengen dilihat, dan tidak sum'ah, tidak pengen didengar, tapi ujub, bangga gitu. Saya bangga menjadi saya bangga jadi ini dan itu. Saya bangga kemarin dalam acara 17 Agustus lomba makan kerupuk juara 1. Itu kan bangga itu. Makan kerupuk ngadeg tangan dibotosi sana. Jadi kebanggaan yang tidak benar gitu. Tapi ini bangga sebagai orang muslim di hadapan orang kafir benar. Wala tahinu
wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'min. Kamu jangan merasa lemah, jangan merasa hina. Wala tahinu wala tahzanu, kamu jangan sedih. Wa antumul a'launa, kami itu al-a'laun, orang-orang yang tinggi. In kuntum mu'minin, kalau kamu itu orang yang beriman. Nonton. Dadane kok urutannya kok adik benten. Oh, nggih. Kenapa? Apa nggih? Ya, itu intinya demikian. Kemudian itu di halaman 3 bagian bawah penjelasan mufassiri. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini sinfaini wa nau'aini mukhtalifaini. Jadi dari segala sesuatu khalaqna, kami ciptakan zaujaini, berpasang-pasangan, sinfaini dua macam, wa nau'aini ya dua macam juga, mukhtalifaini yang berbeda, kas-sama'i wal ardi, langit dan bumi, wasyamsi wal qamari, ada matahari dan bulan, wal laili wan nahari, ada malam dan siang, wal bari wal bahri, daratan dan lautan, wasahli wal jabali, ada dataran dan ada pegunungan, wasyita'i was safi, musim panas musim dingin, wal jini wal insi, jin dan manusia, wal kufri wal iman, kafir iman, syaqawah sa'adah, celaka bahagia, wal haqi wal batil, benar dan batil, wal zakari wal unsa, laki-laki perempuan, wal jannati wal nar, surga neraka, la'alakum tadzakkaruna, agar kamu itu bisa mengambil peringatan, kamu ingat, fata'lamun, kamu tahu, anna khaliqal azwaji, bahwa zat yang menciptakan, yang berpasang-pasangan ini adalah fardun, itu esa, tunggal. Jadi kan Allah seperti memberikan peringatan kepada manusia bahwa yang menciptakan semua ini adalah Allah. Maka mengingat Allah kembali. Kamu itu diciptakan Allah, bukan ada sendirinya, bukan. Kamu jadi apa? Kamu jadi laki-laki, kamu jadi perempuan, kamu tampan, kamu cantik, punya anak laki-laki, perempuan, anak-anak tampan dan cantik, itu yang menciptakan adalah Allah Ta'ala. Jadi kembali, biar orang tidak apa? Tidak sombong, tidak bangga. Maka fafiru ilallah, maka larilah kepada Allah Ta'ala. Lah apa makna fafiru ilallah? Ini yang ada di buku ini, ya. Di halaman berikutnya, halaman yang keempat, ya. Itu coba sambilkan dari beberapa kitab tafsir, hanya sebagian loh, sebagai wacana. Oh, ternyata para mufassirin dalam menerangkan apa namanya? Fafiru ilallah itu seperti ini. Di tafsir Muqattil bin Sulaiman, fafiru ilallah itu min dunubikum. Artinya, larilah kepada Allah dari dosa-dosa kamu. Jadi kamu lari kepada Allah dari dosa-dosa kamu. Kamu tinggalkan dosa-dosa kamu. Mantap. Kita kan punya banyak dosa, ya. Nah, lari kau dari dosa-dosa kamu, datang kepada Allah Ta'ala. Ini kira-kira sepagi habis sakit betul nih. Kita wadah. Tapi baru banyak, tapi sedikit, tidak banyak. Kemudian di tafsir At-Tusturi, saya dulu pernah belum menyampaikan daftar apa namanya mufassirin. Jadi urutannya belum. Jadi tafsir ini, kemudian misalkan Ibnu Katsir tempatnya di mana, atau bertempatnya di mana, itu kan ada urutannya, ya. Jadi tafsir yang paling tua siapa, kemudian berikutnya yang muda siapa, itu kan ada. Nanti Bapak Ibu, kita akan tahu, oh ternyata kalau ulama ini atau tafsir ini itu kayaknya itu mau darani, ya. Kita ini japlak duri kita. Nah, gitu. Kok plekser to iki, kita podo iki. Kok tafsiran ini sama dengan di atasnya, ini sama dengan di atas. Itu kan kita baru tahu, oh ternyata apa namanya? Tafsiran ini sama dengan di atasnya. Di At-Tusturi qala, yakni fafiru mimma siwallahi ilallahi. Larilah dari selain Allah kepada Allah. Jadi satu kepada Allah Ta'ala, jangan kepada selain Allah. Kadang orang itu kalau sudah kepada Allah merasa apa? Tidak kabul, itu apa? Rodok nekat, ya. Rodok nekat. Itu kejadian di kampung barat Al-Islam kira-kira 4 kilo, ya. 4 kilo. Itu ada satu keluarga
Itu ada yang sakit, datang ke dokter nggak sembuh, ke dokter nggak sembuh, ke dokter nggak sembuh, nggak sembuh, nggak sembuh, nggak sembuh. Kemudian mulai bingung, kok dokter kereso mari. Akhirnya apa? Dia datang kepada orang pinter, bukan dukun, orang pinter. Ke orang pinter ya ora mari. Akhirnya datang nyoba nanggone Pak Ustadz. Nah, gitu. Datang kepada Ustadz minta doa, ya ora mari. Subhanallah. Akhirnya sudah mulai kalap, datang kepada dukun tenanan itu. Datang kepada dukun, ya ora mari. Subhanallah. Akhirnya apa? Datang kepada pendeta. Mari, subhanallah. Akhirnya merasa inilah kebenaran. Kemudian dia lepaskan baju Islamnya, dia ganti dengan baju kafiran, dia pasang salib, kemudian meninggal dunia. Oh, Masya Allah. Kurang sebentar ya. Jadi andai kata dia bersabar sebentar saja, dia mungkin bisa jadi mati syahid barangkali karena orang sakit bisa jadi. Tapi nggak sabar, itu sudah napa jenenge? Nek cara cah enom kalah rupa menang dupa ngoten niku. Ngelamar ae tampa. Ngelamar ae tampa. Ini kalah rupa menang dupa, datang kepada dukun nah gitu kan. Jadi memang kata At-Tusturi ini fafiru mimasi wallahi ilallah. Pokoknya mengandalkan kepada Allah. Bapak Ibu, kata ulama, termasuk kita makan, kita berobat, yakin yang menyembuhkan bukan obat, boten. Itu bisa masuk bab kesirikan. Yakin yang menyembuhkan adalah obat, itu kesirikan, tidak boleh. Itu hanya sebagai wasilah, sebagai perantara. Ini perantara saya minum obat ini, nah, gitu. Ini kok nampaknya cukup dengan air putih dibaca Fatihah 7 kali sembuh, alhamdulillah, cocok berarti. Ini kok nampaknya obatnya cuma minum perasan air delima misalkan, alhamdulillah. Atau mungkin cuma madu setengah gelas, nanti petengnya panas ya, tapi sembuh, alhamdulillah. Itu ada teman saya, sama ini pengalaman, datang ke rumah cerita, Ustadz ini istri saya kok matanya sakit gimana ini? Jadi mata dua itu hitamnya melotrok, misalnya. Jadi hitamnya itu melotrok ke bawah. Datang ke dokter terus sudah dokter angkat tangan, nggak bisa menyembuhkan. Nonton. Itu penglihatan tinggal 20%. Jadi sudah tinggal putih tok itu. Karena memang kata suaminya benar-benar tadi istilah dia melotrok turun ya hitam-hitam. Saya gini, coba itu diamalkan hadis Nabi itu. Baca bismillah, kemudian baca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru 7 kali. Ustaz, terus ditulis. Selang 1 atau 2 minggu apa katanya? Sembuh, Ustaz. Nah, nanti hitam bisa naik lagi, Mas. Itu kan artinya memang cocok dengan doa itu, timbang kadung datang ke dokter kemana-mana habis banyak, mbok ndonga mari kan gitu. Tapi nampaknya itu juga usaha itu, sudah usaha mepet, sudah mentok kemudian kepada Allah. Yang kedua, firu minal maksiati ila taati. Larilah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Lari. Kemudian wa minal juhli ilal ilmi. Dari kebodohan kepada ilmu. Jadi kamu kan dulu bodoh, kamu tidak tahu Al-Quran, tidak tahu sunnah, tidak tahu hadis. Nah sekarang kamu segera mencari ilmu. Kamu taklim, kamu ngaji, apa itu Al-Quran, apa isinya, kamu tahu apa itu sunnah. Sunnah didapat dari hadis, lah kamu ngaji hadis. Biar mendapatkan sunnah-sunnah Nabi. Wa min adabi ila rahmati, dari siksanya kepada belas kasihnya. Wa min suhtihi ila ridwanihi, dari kemurkaannya kepada keridhoannya. Jadi kepada Allah ini kalau membuat murka Allah, ini berbuat yang membuat ridho Allah. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika minka, aku berlindung darimu, kepadamu, darimu ya Allah. Fahadha aidan babun minhu azim, ini adalah bab yang agung tentangnya juga. Ini a'udzubika minka, ini seperti dalam doa doa mau tidur yang panjang ya. La malja'a minka illa ilaika.
tidak ada tempat bersandar darimu kecuali kepadamu, dari adabmu kecuali kepada engkau. Jadi memang kembali kepada Allah dari kemurkaannya menuju keridhaan Allah Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga di At-Tabari, fahrubu ayuhanas min iqabillah ila rahmati bil iman. Jadi ada tambahan sedikit ya. Jadi larilah wahai manusia dari siksa Allah kepada belas kasihnya bil imani bihi, dengan cara mengimaninya, wattiba'i amrihi, dan mengikuti perintahnya, wala amali bitaati, dan mengamalkan ketaatan kepadanya. Jadi hampir sama nggih, ini memang saya sampaikan biar Bapak Ibu bisa membandingkan gitu. Jadi lari kepada Allah dari dari siksa kepada belas kasihnya dengan cara beriman kepadanya. Jadi mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin mengimani sifat-sifatnya, kemudian af'alnya. Jadi dari Asmaul Husna, Ar-Rahman Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabarul Mutakabirul, dan seterusnya sampai 99 gitu. Katanya innalillahi tis'atun wa tis'ina asma faman hafidhuha atau faman ahsauha dakhalal jannah. Allah punya 99 nama ya. Jadi barang siapa yang menghafalnya masuk ke dalam surga. Oh, mantap. Mungkin ada yang apal mlebetang Masjid At-Taqwa mirsani kilen nih, Pak. Asmaul Husna ya, mungkin dihafalkan. Nggih, nek bisa menghafalkan. Monggo bebas dengan lagu apapun, monggo yang penting hafal ya. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qahharul, dan seterusnya. Atau ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, pokoknya dihafal. Nah, kenapa? Agar kita bisa bertambah iman kita kepada Allah. Allah itu Al-Qahhar. Apa itu? Zat yang memaksa hambanya. Nabi Yusuf alaihissalam itu dipesan oleh Yakub alaihissalam. Apa itu? Jangan menceritakan mimpi kamu kepada saudara-saudara kamu. La taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidulaka kaida. Itu pesan bapaknya. Kamu jangan menceritakan mimpi kamu kepada saudara kamu. Mereka akan buat tipu daya kepada kamu. Kata Imam Al-Qurtubi, tapi Allah Maha Kuasa. Meskipun Nabi Yusuf itu menyembunyikan kisahnya, saudaranya tetap mendengar juga. Oh, mantap. Akhirnya diperdaya, dan seterusnya itu banyak di Al-Qurtubi. Yang kedua, mengikuti perintahnya. Nah, perintahnya tidak mungkin saya dan Bapak Ibu bisa mengamalkan kalau kita nggak tahu. Terus bagaimana caranya? Ya harus tahu. Nah, dan sekarang sudah banyak banyak cara mendapatkan tadi informasi ilmu tentang Al-Quran. Kemudian wal amali bi taatihi, amal ketaatan kepada Allah Ta'ala. Contoh seperti orang yang ngaja makan riba misalkan, kan masih banyak ya. Sengaja lah kepeksa kok. Mula aku nanggonamu ora mbok utangi kok. Nah, itu malah nalahke kancane. Aku ya kepeksa ning bank plecit kok. Aku nyilih kira mbok dunia, itu begitu. Jadi memang akhirnya terpaksa berbuat ke haram. Kemudian berikutnya di Ma'anil Quran baik Robi lizujaj, tafsir lagi minasyirki billah wa min ma'asihi ilai, dari menyekutukan Allah dan dari kemaksiatannya lari kepada Allah Ta'ala. Jadi makna syirik adalah menisbatkan sesuatu yang mestinya dinisbatkan kepada Allah, dia nisbatkan kepada selain Allah. Beramal mestinya kepada Allah, untuk Allah, tapi untuk yang lainnya. Misalkan berdandan mestinya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Makan dan minum tahmid kepada Allah, bukan malah wah sing masak pinter tenan iki. Malah sing masak. Mestinya kembali kepada Allah Ta'ala. Kita punya lidah Coba andai kata lidah kita tidak bisa merasakan masakan, ming sepo itu. Tahu sepo ya? Napa? Sehambar ya? Separ ya. Jadi saya mengantar kemarin ada yang minta
cerita ini kalau saya makan nggak bisa merasakan apa-apa, nggak ada pedas, nggak ada asin. Coba saya tanyakan dokter saraf itu. Coba ini soalnya dibawa ke sana biar kita tahu, kita tes dengan jadi tes gimana rasanya. Jadi ada anu ya. Nek dokter kan punya caranya ya. Ada apa nih? Ada tetes asin, tetes kecut, tetes apa itu apa rasanya? Nggak ada. Tetes nggak ada, tetes nggak ada, nol. Masya Allah. Ya sudah apa namanya? Coba diberi obat dulu. Jadi andai kata saya dan Bapak Ibu kita tidak bisa merasakan apa-apa, ya punya lidah, tapi nggak bisa merasakan kan susah. Susah. Jadi mengembalikan kepada Allah. Jadi kalau nanti Bapak Ibu bisa ini teh napa jahe niki? Teh nggih. Nah, nek bisa ngunjuk teh rasanya teh niku alhamdulillah. Kok ngombe teh kok rasanya kopi ya, salah niku. Ilate salah niku. Iki ngombe teh kemarin mas aku ngombe teh tak kayak gula pasir kok asin, nah berarti salah Ibu. Oh iya gitu. Beda lagi. Bamin ma'asihi ilai, dan dari kemaksiatannya kepadanya. Itu makanya Bapak Ibu kita bertemu begini memang kadang menguatkan hati gitu. Ya Allah. Kok ana wong sing luwih lemah saka aku iso nglakoni ngono. Saya itu punya teman. Wajahnya juga biasa, orang biasa. Orang desa, orang tidak menyangka dia itu seorang tanda petik seorang guru besar. Jadi mengajar desa, sak desa semuanya ngaji sama dia, masya Allah. Padahal cuma lapor koran, masya Allah. Di Solo cuma lapor koran biasa orang, tapi di desa sana, masya Allah, sak desa ngaji kabeh. Jadi orang kadang ada amal yang kecil menurut kita, padahal besar menurut Allah Taala. Ada teman juga, itu kadang tadi, ini yang sebagai pengalaman buat saya pribadi. Ada teman, saya tanyakan pada orang di desanya, si Ustadz itu nih ngajar bagaimana? Komentar dari para muridnya, wah luar biasa Ustadz, sudah 20 tahun lebih, ngajar tidak pernah pamit, hujan tetap datang, panas ya datang. Saya, masya Allah, mangkat dewe, adoh kono doh kini, itu begitu. Ada seorang guru yang sudah pensiun, ngendiko sama saya, cerita, Ustadz, saya itu sudah ngajar 34 tahun, tidak pernah terlambat, masya Allah. 34 tahun tidak pernah terlambat, subhanallah. Saya tidak pernah pamit kecuali pas sakit, gara-gara sakit kemudian opnam beberapa hari di rumah sakit, selebihnya tidak pernah terlambat. Batin saya, pada aku. Maksudnya dia nggak pernah terlambat, saya tidak pernah tidak terlambat itu loh. Nanti telat terus astagfirullahaladzim. Kan beda sidik ya, beda sidik. Nek dia tidak pernah terlambat, saya tidak pernah tidak terlambat. Pahumai cerdak itu. Jadi kita butuh mengambil ibrah dari orang lain. Oh masya Allah, kok orangnya kok masya Allah disiplin, orangnya kok begitu tegas, itu kan butuh ya. Kemudian habis sekalian berikutnya, kalau di sini halaman berapa ini? Halaman 5 nggih. Qala ba'duhum fafiru ila tauhidillah minasyirki bihi. Hampir sama nggih. Ralilah kepada mentauhidkan Allah dari kesyirikan kepadanya. Jangan menduakan Allah Ta'ala. Lawang orang diduakan saja enggak mau kok, apalagi Allah Ta'ala. Maka dikatakan akbarul kabair anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Jadi akbarul kabair, dosa besar yang paling besar adalah engkau menjadikan tandingan untuk Allah, padahal dialah yang menciptakan kamu. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Lawang kamu itu yang menciptakan Allah. Kamu itu yang memberi mata pada kamu ya Allah. Membuat kamu sehat ya Allah, apa-apa Allah. Lah kok kamu malah menyekutukan Allah Ta'ala? Buktinya apa? Masa takut dengan apa nih? Dengan gugon Tuhan atau yang khurafat ya? Khurafat, engkon emeh nikah ditonton dinoni aja dina iki pas geblake simbahmu. Wis betul ya? Aja dina iki wetone ora cocok. Kowe dina pelermu ditonton wetone iki kudu. Jadi kesimpulannya kamu harus menikah hari Sabtu sebelum jam 7 pagi. Oh itu. Loh, ini benar ini.
kamu menikah hari Sabtu sebelum jam 7 pagi dan kamu datang ke rumah calon istri kamu harus mundur. Ini betul loh Pak? Iya mundur. Subhanallah. Terus saya tanya, terus kamu gimana prakteknya? Sudah, saat saya dari rumah ya keluar rumah mundur, masuk mobil ya mundur, saya duduk menghadap ke belakang, nanti turun mundur lagi. Ya mbok lakoni. Lah iya Ustaz, terpaksa Ustaz, masa Allah gitu. Kan tadi hitungan dari dukunnya desa sana. Mantan nggih. Nggih, itu kan gitu. Berarti mestinya kita menghamba kepada dengan cara yang Allah perintahkan, sholat 2 rakaat, menghadap ke kiblat dan seterusnya. Ini malah ini ada dalang yang sampai puasa. Puasa itu apa namanya? Nyedak marang Gusti Allah katanya itu di atas apa? Di atas genting sambil telanjang. Oh gitu. Rumoso nih udong niki ya cedak marang Gusti Allah. Cakot jinglong ya malah. Apa daliluhu? Qaulu ala istrihi wala tajalu ma'allah ilahan akhar. Ini kata Abu Bakar Al-Asam. Jadi maksud fafiru ilallah kata Abu Bakar Al-Asam adalah fafiru ila tauhidillahi minasyiriki bihi. Kok mengatakan begitu? Karena di belakangnya ada kalimat wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Jadi kamu jangan menjadikan sekutu bagi Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bapak Ibu, pelatihan buat kita, saya dan Bapak Ibu adalah mencoba apapun pokoknya nek ini kira-kira Allah piye ya. Kita mau misalkan mengadakan ijab kabul pernikahan putra putri kita, cucu kita. Iki kira-kira munggui agama piye? Nah, ngoten. Ini kira-kira piye ya kira-kira ya gitu. Iki nek ngene iki cara bagi warisan kira-kira sing betul piye lah gitu. Itu kan butuh ya. Jadi yang tanya begitu saya jawab, "CC, ini saya terus dulu. Ini kamu yang meninggal siapa? Anu Ustaz ini." Saya kata, akhirnya kesimpulannya ini kalau mau dibagi dengan cara warisan Islam harus dibagi apa? Dihitung 3 tingkat dulu, sekombah, simbah dulu, simbah bapak ke bawah. Soalnya apa? Ini ada kaitan gitu. Jadi memang kembali kepada Allah Ta'ala. Berikutnya nomor berapa ini? Nomor nek di 5B nggih, karena sama apa namanya? Sama marojiknya, sama sumbernya dari Al-Maturidi, takwilatu ahli sunnah. Wa yahtamilu fafiru ilallah ai fafiru ila ma ta'akumullahu ta'ala ilaihi amma nahakum anhu. Larilah kepada apa-apa yang kamu itu disuruh Allah kepadanya. Kamu jangan lari kepada apa-apa yang Allah melarang kamu. Nah, kalau kamu dilarang berjual beli, kamu jangan berbuat riba. Soalnya apa? Nah, orang-orang kafir itu malah mengamalkan riba. Apa namanya? Wa ahallallahu riba. Apa itu? Ahallallahu bai'a wa yuharrimu riba. Allah tuh halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Kamu jangan berbuat riba. Orang-orang kafir mengatakan innamal bai'u mislu riba. Ini jual beli sama dengan riba. Buktinya apa? Ini saya utang 1.000. Nanti baliknya 1.200. Saya punya barang, saya kolaknya 1.000. Saya jual 1.200. Kan sama. Innamal bai'u mislu riba, kan sama ini. Ini saya kolak teh misalkan. Kolak teh 1.000. Saya jual 1.200. Ini saya utang orang atau orang utang sama saya 1.000. Saya suruh bayar 1.200, kan sama. Innamal bai'u mislu riba. Itu kata mereka tidak. Ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Beda ning beda itu. Padha ning beda. Padha ning beda, itu begitu. Maka kamu lari kepada apa yang kamu disuruh Allah kepadanya. Kamu dipanggil sholat, segera sholat. Kamu dipanggil sedekah, kamu sedekah. Kamu dilarang riba, jangan riba. Dan seterusnya. Ini tafsiran dari Al-Maturidi. Kemudian berikutnya sama ini. Wallahu yad'u ila daris salam ay fafiru ilal a'malis solihati minal a'malil qabihati. Larilah kepada amal soleh dari amal yang buruk. Ada orang misalkan nek kamu itu niatnya benar,
Jadi bab riba misalkan, bab riba. Ini babnya bab muamalah atau bab amal soleh. Nek muamalah ada aturannya, nek amal soleh juga ada aturannya. Lah ngoten. Masa amal soleh dicampur dengan apa? Dengan muamalah nggih. Jadi akhirnya membuat semacam tadi bank plecit tadi. Ini sama dengan itu, sama dengan jual beli tadi. Padahal tidak boleh. Nek ini amal soleh. Walaupun kamu itu meminjamkan berapapun, sebanyak apapun, amal soleh. Itu ada teman saya datang ke rumah, karena dia itu habis beli tanah, kemudian mendapat laba, kita labanya cuma 500 juta rupiah. Datang ke rumah saya, dia bilang, kok saya cari duit gampang banget ya? Kok gampang banget? Apa tandanya? Satu kemarin beli tanah di sana. Lah kok seminggu itu ditawar orang, saya dapat laba 500 juta rupiah. Masya Allah, begini we. Nek betul kamu dapat duit gampang, nek saya butuh tak bel kowe insya Allah. Gitu Mas, tak bel. Betul ada tangga yang sakit, opnam nggak bisa nebus, saya telepon, enek wong butuh nebus rumah sakit, kirim sekarang, ya kirim, Masya Allah. Gitu. Artinya kalau emang orang itu berlebih hartanya untuk amal soleh gampang, alhamdulillah, mantap. Jadi meluaskan bisnis gitu. Dan memang dia luar biasa. Memang ada orang begitu ya. Ada orang-orang yang memang tangannya dingin gitu loh. Ya ada rumah mau ambruk, diubah jadi hotel, dia beli jadikan hotel, begitu. Orang biasa padahal. Kemudian ini Masya Allah macam-macam. Artinya kalau betul amal soleh silakan. Fafiru ilal a'malis solihah minal a'mal qabihah, dari amal-amal yang buruk. Daripada kamu itu punya duit kemudian kamu ribakan, direnten jangan, dibungakan jangan. Gitu. Kenapa? Itu sebagai bentuk lari kepada Allah Ta'ala. Yang terakhir, sudah jam 7 kurang sedikit. Wa yahtamilu fafiru ila ma wa'adalakum minas sawabi ama wa'adalakum mila iqabi. Larilah kepada ganjaran yang Allah janjikan kepada kamu dari apa-apa siksaan yang Allah ancamkan buat kamu. Ai firru ila sawabillah an nikmatihi wa iqabi. Larilah kepada ganjaran Allah dari siksaan dan azabnya. Jadi amal-amal yang mendapatkan ganjaran, kamu lari ke situ. Jangan lari kepada sesuatu yang membuat murka Allah Ta'ala. Bapak Ibu, mungkin sebagai bentuk amal kita adalah amal-amal barangkali yang kecil pun yang belum kita perbuat, coba kita perbuat. Misalkan doa masuk rumah, misalkan kita belum amal, tulis saja doa masuk rumah, tulis tidak apa, jangan malu. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna, kan gitu kayak. Ada guntur meledos bleng misalkan. Ada doanya, kita baca doa itu. Atau mungkin doa-doa kecil-kecil lah. Ente betul doa masak. Bismillah. Bismillah enak. Ribun. Saya itu punya langganan Midopra. Nggih. Dua kali berturut-turut dia itu plecit. Apakah sebaiknya saya pindah langganan, Ustaz? Nggih, sebaiknya diandani mawon. Kowe aja bang plecit dosa. Memang kita tuh kadang nonton nggih. Kita karena bukan para nabi, kita bukan waliullah, bukan ulama. Nek nabi dan ulama itu tidak akan berdiam diri dari kemaksiatan, Masya Allah. Itu nabi tidak mungkin berdiam diri. Sahabat pun pasti akan diberi peringatan. Saya sering berikan pada anak-anak, nabi itu orangnya halus, orangnya lembut, orangnya ramah, penyabar, santun. Tapi ketika melihat ada sahabat kok tidur tengkurap, dengan cepat dibangunkan dengan kaki kok. Dengan kaki, bukan dengan tangan. Hadhihi dzatun yabghadu adalah tidur yang Allah murkai. Bangun kamu, jangan tengkurap. Nah gitu. Itu kan contoh nih. Sahabat untuk berwudu, kemudian ada bagian tidak kena air wudu. Nabi bengok kok. Wailul lil aqabi minana, celakalah tumit yang kena api neraka 3 kali. Dikatakan oleh Bukhari dengan suara yang paling keras dari suara beliau. Nah kita kan paling batin tok. Bekah beku nek cara Jawa.
piye tak elingke apa ora engko tak elingke aku dinesoni nek ora piye ya Allah ndonga tok ndonga kok ora kabul-kabul itu Kak kita kan repot gitu jadi makanya cara yang paling pas adalah ya kita mencoba ngaji bareng ada kemarin tanya Ustadz ini ada guru menyampaikan kok keliru bagaimana caranya ya kowe nek wani elingno nek ra wani somben pas sing mulang kowe nerake genti lah gitu itu kadang kan pekewoh ya tapi Nabi enggak Nabi akan itu makanya nek kata guru saya makanya Nabi itu bukan dari Solo Pak nek dari Solo dakwah ndak akan keluar dari Palur ndak keluar dari Kertosuro nang Solo tok terus pekewoh meh dakwah palike dhewe nek dakwah Pak Dini dhewe ameh diandani kok yo pekewoh akhirnya pekewoh bekah-beku akhirnya nabinya bukan dari Solo tapi dari Wonten nggih nggih baiklah mudah-mudahan kita baca di pagi ini memberikan kebaikan wacana ilmu bisa kita amalkan bisa kita sampaikan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wonten lepat salah saking kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh